Bapak Ibu, pada sore hari ini perkenankan saya untuk share screen ya. Ya. Apakah sudah bisa melihat, membaca? Bisa. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam permenungan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk semakin mengenal hati kudus Yesus. Maka judulnya semakin tulus seperti hati kudus Yesus. Sebelum kita merenungkan isinya, saya akan menghantar kita untuk mengetahui kenapa bulan Juni ini, ya bulan Juni itu dikhususkan, dipersembahkan kepada hati kudus. Ya, kalau bulan Mei kita tahu semua, ya bulan Mei itu dikhususkan untuk siapa? Untuk Bunda Maria. Ya, bulan Juni dikhususkan untuk hati kudus. Nah, itu ada sejarahnya. Maka sekarang saya mengajak kita semua untuk melihat apa itu sejarahnya. Mari saya akan mengajak kita, dan setelah melihat sejarahnya, baru saya mengajak kita untuk menghayati berdasarkan Injil yang kita renungkan nanti. Ya. Ini ya sejarah kenapa di bulan Juni itu dipersembahkan kepada hati kudus Yesus. Ya. Bulan Juni sudah dikenal sebagai bulan hati kudus Yesus. Karena fakta bahwa hari raya hati kudus Yesus dirayakan setiap tahun pada bulan itu, dalam bulan Juni. Nah, sejarahnya bagaimana? Itu berawal dari pengalaman rohani Santa Margareta Maria Alacoque yang menerima wahyu pribadi dari Yesus Kristus. Ya, jadi diingat ini kenapa ada perayaan atau bulan Juni itu diserahkan atau didevosikan kepada hati kudus Yesus. Ya, pengalaman dari Santa Margareta Maria Alacoque. Siapa dia? Nah, Yesus waktu itu berbicara secara pribadi pada tanggal 16 Juni tahun 1675. 1675, berarti sudah berapa tahun yang lalu ya. Sekarang 2022. Ya, berarti sekitar 400-an tahun lalu ya. Lebih 400-an tahun. Nah, dalam penampakannya itu Yesus bilang apa? Dia meminta secara khusus untuk menggalakkan satu hari raya untuk menghormati hati kudusnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria Alacoque? Yesus mengatakan ini. Aku meminta kepadamu bahwa pada hari Jumat setelah oktav hari raya tubuh dan darah Kristus, Corpus Dei, jadi ada hari raya, ya hari raya tubuh dan darah Kristus, dan itu selalu jatuh pada hari Minggu di bulan Juni. Nah, aku meminta kepadamu bahwa pada hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus ditetapkan secara khusus untuk hari raya untuk menghormati hatiku. Dengan menerima komuni pada hari itu dan berbuat silih dengan tindakan yang hikmat, supaya memperbaiki diri demi penghinaan yang telah dilakukan terhadap hatiku selama hatiku itu ditunjukkan di atas altar. Aku berjanji kepadamu bahwa hatiku akan membentangkan diri dengan mencurahkan kuasa kasih ilahinya yang berlimpah kepada mereka yang menghormati hatiku, dan oleh karena itu hatiku dihormati. Ya, jadi ini dasarnya ini. Penampakan kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Mungkin kalau kita bandingkan dengan pengalaman ya Koronka kepada Suster Faustina, Yesus mengajak, lalu diadakanlah sekarang ini seperti Anda sekalian yang sekarang jam 3 sore lalu mengadakan doa Koronka.
Ya, jadi ya ini hampir mirip ya permintaan dari Yesus sendiri untuk mengadakan hari raya hati kudus Yesus. Itu jatuh pada hari Jumat setelah perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, hari raya tubuh dan darah Kristus itu biasanya jatuh dan itu dirayakan dengan apa? Penerimaan komuni pertama biasanya ya di paroki-paroki. Saya nggak tahu apakah paroki Santo Yakobus nanti pada tanggal berapa, sebelum tanggal 24 Juni. Ya, hari raya hati kudus Yesus nanti akan jatuh pada tanggal 24 Juni. Berarti pada tanggal 16-17 itu ya ada hari raya kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Dan itu yang menandai setelah itu baru kita akan merayakan hari raya hati kudus Yesus. Nah, selama berapa abad hari raya tubuh dan darah Kristus sudah dirayakan sesudah hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Ya, jadi ini berurut-urut. Hari raya Tritunggal Maha Kudus, kemudian satu minggu berikutnya hari raya tubuh dan darah Kristus, kemudian hari Jumatnya merayakan hati kudus Yesus. Ya, tanggal yang tepatnya selalu berubah-ubah setiap tahunnya karena ditentukan oleh perayaan Paskah, ya tergantung Paskahnya. Nah, kemarin kita sudah merayakan Paskah, kemudian setelah kita merayakan Paskah, kemudian nanti kita akan merayakan Tritunggal Maha Kudus, ya di awal Juni, kemudian dilanjutkan dengan hari raya tubuh dan darah Kristus, kemudian dilanjutkan hari raya hati kudus Yesus. Ya, ini perlu diingat untuk kita sekalian agar Anda tahu dasarnya kenapa bulan Juni dipilih menjadi bulan devosi kepada hati kudus Yesus. Ya. Dari keterangan di sini, apakah jelas? Halo Ibu-Ibu, terima kasih. Jelas? Jelas, Romo. Nah, pada waktu sampai, ya perlu waktu sampai tahun 1856, hingga hari raya hati kudus Yesus dirayakan secara resmi oleh Gereja Universal. Dan sejak saat itu, bulan Juni punya perhatian lebih terhadap devosi hati kudus Yesus dan kasih ilahinya bagi umat manusia. Ya, jadi resmi untuk menjadi hari raya yang dirayakan secara universal itu baru pada tahun 1856. Padahal tadi dikatakan penampakan Yesus kepada Maria Alacoque itu terjadi pada tahun berapa? 1600-an. Tapi baru betul-betul dirayakan secara universal itu tahun 1856. Nah, sekarang saya mengajak kita sekalian setelah tahu dasarnya, lalu kenapa sekarang saya mengambil tema seperti hari ini, menjadi tulus seperti hati kudus Yesus. Ya, kita diajak untuk belajar dari hati kudus Yesus. Ya, karena jujur saja, sekarang ini untuk mencari orang yang tulus, ya, dalam hidup ini kan nggak gampang. Ya, dalam hidup menggereja, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup keseharian, terlebih kalau di dalam masyarakat. Kita mencari orang yang tulus itu susah loh. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan kata-kata dari Matius 10 ayat 16. Ketika dia apa? Lihat, sebab itu hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini. Jadi kita ini sekarang ini Anda semua diutus, termasuk Anda komunitas Koronka, doa Koronka ini, Anda diutus di tengah serigala. Saya yakin anggota komunitas doa Koronka ini nggak ada yang serigala ya. Ya, semoga nggak ada ya. Anda semua adalah orang-orang baik, tapi ingat
Anda diutus di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Ancamannya luar biasa. Baru-baru belum lama ini Anda mendengar berita di Nigeria, ya, terjadi apa? Kemarin hari Minggu, sementara orang misa, ada 4 orang mengaku seperti jemaat bahwa ternyata dia membawa senjata. Kemudian dia membantai orang yang ada dalam gereja. Ya, misa, ketika misa selesai, lalu doa penutup, lalu berkat, imamnya mau keluar, lagu penutup dinyanyikan, mereka ngambil senjata, ditembak itu semua orang. Anak-anak, wanita, dan umat ada 50-an yang mati seketika. Kemudian yang cedera 27 orang. Nah, ini kan luar biasa sekali. Kejadian di mana yang menembak itu siapa? Dan ternyata strategi ini ya karena sentimen agama. Dan itu nampaknya dampak dari apa? Dampak dari kejadian di India. Di India ada seorang sekretaris dari partai yang berkuasa menghujat Nabi Muhammad. Sehingga terjadi keresahan dan juga kemarahan negara Islam, terutama di Timur Tengah. Dan ternyata ini berdampak kemudian. Orang merasa tersakiti, terhina, kemudian menyakiti yang lain. Nah, inilah situasi yang ada di sekitar kita. Dan ini juga yang mengancam di tengah-tengah kita. Kaum radikalisme, kaum intoleransi. Ya. Maka menjadi penting sekarang ini kalau di bulan Juni ini kita merayakan atau mendevosikan bulan ini kepada Hati Kudus, kita diajak untuk mempunyai hati seperti hati Tuhan. Nah, Tuhan kemudian, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, kita ini ditaruh seperti di tengah-tengah serigala. Ancamannya begitu banyak. Maka kita harus mempunyai apa? Mempunyai kecerdikan seperti ular. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, beda antara cerdik dan licik. Ya, kalau licik itu adalah orang yang jahat. Ingat, licik itu orang yang jahat. Tidak baik, itu licik. Tetapi kalau cerdik adalah apa? Orang menggunakan ini. Menggunakan otaknya dalam beriman. Sehingga Tuhan mengatakan kamu harus bisa cerdik seperti ular menghadapi serigala itu. Jangan mati konyol kamu. Ya, jadi kita juga diajak ini menyikapi sikap saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Anda yang punya iman kepada Kristus, kita harus diajak cerdik. Ya, jangan mati konyol. Jangan kita sia-sia. Sebagai contoh, kalau kita tinggal mati konyol berarti apa? Misalnya, ya dilakukan ya seperti itu tadi, sekretaris partai lalu menghina agama lain. Itu kan konyol. Punya agama tapi pekerjaannya menghina orang lain. Nah, ini berarti bukan cerdik ini, tapi apa? Licik ini. Jahat ini. Ya. Karena apa? Menyerang orang lain. Maka kita diajak apa? Cerdik menggunakan akal kita. Berarti apa? Dengan orang-orang sekitar kita, dengan serigala, mari kita bisa gunakan. Jangan kita kemudian menyerang. Kemudian kita berlaku tidak sopan kepada mereka. Kemudian menantang mereka. Semua itu tidak wise. Yang enggak bijak. Maka kita diajak untuk apa? Untuk cerdik menggunakan akal kita dalam beriman, tetapi ingat apa yang selanjutnya dikatakan Yesus. Kamu cerdik, tetapi jangan lupa harus tulus seperti mati. Nah, menjadi orang tulus untuk zaman sekarang, seperti tadi saya katakan, itu tidak gampang. Sangat-sangat sulit, langka ditemukan. Nah, kalau orang Tegal bilang langka, itu berarti apa? Tidak ada. Langka romo, nah itu langka romo, itu berarti apa? Tidak ada. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, langka berarti apa? Sangat sedikit ditemukan.
Jadi kalau dikatakan tulus seperti merpati, itu nggak gampang. Jadi kita diajak untuk belajar dari siapa? Dari Yesus yang punya ketulusan. Maka orang yang tulus itu, Bapak Ibu yang terkasih, kelihatan dari apa? Dari mukanya sebetulnya. Nah, selama ini saya seringkali berjumpa dengan banyak sekali umat. Ya, umat itu kalau di depan Romo kan pasti manis ya. Apalagi depan uskup. Selamat pagi Romo, selamat siang Romo. Romo sudah makan belum? Romo suka apa? Ya begitu-begitu dengan Romo. Oke, gampang sekali. Tetapi pertanyaannya, kalau kita dengan ART, asisten rumah tangga, kita halus juga enggak? Kita lembut enggak? Atau mentang-mentang kita ini sudah membayar, kemudian kita enak saja memerintah mereka, kemudian manggil mereka, ya teriak, ya, pel itu kamu, sini, dan sebagainya. Nah, apakah kita dengan ART juga bisa lembut, selembut kalau Anda itu bertemu dengan Romo, selembut kalau Anda ketemu dengan uskup. Sehingga seringkali jujur aja saya itu menjumpai umat saya yang begitu halus dengan saya, tapi kalau dengan pembantu, dengan karyawan, begitu kasarnya. Marah-marah. Dan kalau marah kata-katanya itu, aduh keluar bodoh kamu. Gak tahu diri kamu, dan sebagainya. Sangat kasar. Ini menjadi tanda tanya. Jangan-jangan kita ini hanya apa? Hanya halus. Itu kalau pas di suasana doa misalnya. Wah, di doa itu kalau udah mendoakan misalnya sengsara Tuhan Yesus, wah udah itu belas kasih Tuhan kalau udah ngomong gitu, waduh lembut sekali. Tapi nanti kembali ketemu pembantu marah-marah lagi. Itu tanda tanya itu. Ya, jangan-jangan kita seperti itu. Maka menjadi penting kita diajak untuk apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu berarti apa? Kita ingin belajar dari siapa? Dari Yesus yang punya hati. Maka dalam Matius 11 di sana dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, saya bersyukur berada di tengah-tengah komunitas ya, doa Koronka ini. Saya yakin Anda semua ingin belajar dari Yesus. Maka Anda berdoa jam 3 sore, merenungkan sengsara Tuhan. Kemudian kita ingin belajar dari siapa Yesus yang lemah lembut, yang suka mengampuni. Nah, saya rasa inilah yang diajarkan Tuhan untuk kita. Maka menjadi penting, Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita datang kepada hati Yesus. Ya, hati Yesus yang lemah lembut, hati Yesus yang rendah hati. Maka menjadi penting kalau Anda menjadi pengikut Yesus, maka kriterianya Anda itu ada kelembutan enggak? Anda itu ada kerendahan hati enggak? Dan Anda juga ada syukur enggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu semua kualitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saya sering ketemu dengan orang yang hari-harinya komplain, hari-harinya mengeluh, hari-harinya hidup dengan litani keluhan, mukanya enggak ceria, enggak ada senyum, itu seringkali terjadi. Ya. Lalu ada yang mengatakan, ya Romo, kalau kita itu baru senang, ya bisa aja senyum. Tapi kalau coba ada masalah, ada persoalan, bisa nggak senyum? Bisa nggak kita mengatakan, oh Tuhan itu baik dan sebagainya. Kemudian muka kita enak. Memang nggak gampang, saudara yang terkasih, ya. Apalagi kalau kita lalu mendapat pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman yang mengecewakan, sehingga kita mengalami yang namanya BT tingkat dewa. BT tingkat dewa itu BT jengkel sekali. Tetapi tetap aja kita diminta untuk apa? Untuk bisa meredakan kejengkelan itu, untuk meredakan kemarahan itu, untuk apa? Untuk cool down. Belajar untuk apa? Lemah, lembut, dan rendah hati. Sehingga jiwa kita itu tetap mendapat ketenangan. Ini nggak gampang, saudara terkasih.
Karena apa? Saya sendiri mengalami pengalaman, dan itu pengalamannya apa? Hari ini saya mengalami BT tingkat dewa. Ya, BT tingkat dewa saya. Ya, tidak akan saya ceritakan apa yang bikin saya BT, tetapi saya mengalami itu. Sehingga ketika saya ini mau datang memberikan renungan ini menjadi tulus seperti hati kudus, memang saya agak berat nih. Karena baru mengalami BT tingkat dewa. Yang harus saya olah, yang harus saya betul-betul saya cool down betul. Sehingga saya merasa ya ini tantangan, dan saya harus mulai dari nol lagi, melangkah lagi dari nol, dan itu yang harus saya lakukan. Ya. Maka ini menjadi penting kita belajar dari siapa? Dari Yesus. Ya, Yesus jatuh ya ketika mengangkat salib, dia merangkak lagi, jalan lagi, jatuh lagi, merangkak lagi sampai 3 kali, baru dia sukses. Tapi suksesnya ditutup dengan apa? Dengan kematian. Nih, jatuh 3 kali, tetapi kemenangannya lewat apa? Penderitaan, kematian. Ini berarti apa, saudara terkasih? Kita diajak betul-betul untuk belajar dari hati kudusnya. Maka kalau kita menjadi orang kemudian punya difusi kepada hati kudus, Yesus itu lalu menjanjikan sesuatu. Maka sekarang saya mengajak selain kita difusi kepada koronka, doa koronka, ya kerahiman ilahi, ya difusi kepada kerahiman ilahi, mari saya mengajak juga kita dibarengi juga apa? Difusi kepada hati kudus. Karena Yesus itu menjanjikan, ada 12 janji Tuhan Yesus untuk mereka yang berdifusi kepada hati kudus. Apa itu janjinya? Mari kita lihat bersama. Ya. Ada 12 janji Yesus. Ya, kalau kepada mereka yang mempunyai devosi kepada hati kudus. Dan janji itu diberikan kepada Margarita Maria Alacoque. Apa itu kedua janji itu? Yang pertama, aku akan menganugerahkan kurnia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan yang mendesak. Ya, kita akan diberi kurnia. Dan saya bersyukur pada kesempatan ini, nomor 1 ini saya mendapatkan itu. Ya, saya MSC, saya Romo MSC, Romo Hati Kudus Yesus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan karena saya Romo Hati Kudus Yesus, saya pasti punya devosi pada Hati Kudus Yesus. Dan saya merasakan itu. Mendapatkan karunia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan yang mendesak. Keadaan yang saya saat ini baru BT tingkat dewa, saya diberi karunia untuk apa? Untuk cool down. Ya. Kemudian yang kedua, aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka. Nih, kalau Anda ingin keluarga Anda damai, mari kita berdevosi kepada hati kudus Yesus. Bahwa keluarga kita, orang-orang kita dalam doa hati kudus Yesus, biar mereka punya hati seperti hati kudusnya. Yang ketiga, aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan. Aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan. Ya, siapa sih yang nggak pernah mengalami penderitaan? Tapi mereka yang berdevosi kepada hati kudus Yesus mendapat penghiburan. Yang keempat, aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat menghadapi maut. Ya, saat menghadapi maut. Maka ketika kita misalnya punya saudara yang baru dalam sakrat maut, ya, mereka yang mau meninggal sakit karena kanker dan sebagainya, alangkah baiknya kalau pas saat itu diajak berdoa. Berdevosi kepada hati kudus Yesus, hanya doakan. Di sampingnya doakan itu. Ya, devosi kepada hati kudus Yesus. Doakan. Ya, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Kemudian yang kelima, aku akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. Aku akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. Yang keenam, para pendosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. Kalau kita sudah berdosa, maka lewat devosi kepada hati kudus, kita itu merasa diampuni oleh Allah. Karena lewat dosa kita berarti kita sudah menghina Allah,
menghina hatinya. Maka pada saat kita berdevosi, kita mendapatkan sumber dan samudera belas kasihan Tuhan. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. Nih, orang yang punya devosi kepada hati kudus, ya, yang memberikan hidupnya kepada hati kudus dan belajar dari hati, dia akan menjadi apa? Orang yang digerakkan untuk menjadi orang yang baik, punya hati. Yang kedelapan, orang-orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang tinggi. Nah, Anda ini yang sudah punya devosi pada keraiman ilahi dengan koronka, dengan menambah devosi kepada hati kudus, Anda akan semakin menjadi orang yang sempurna seperti yang dikatakan Yesus. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kemudian yang kesembilan, para imam akan memperoleh kurnia-kurnia agar mereka sanggup melunakkan hati yang paling keras dalam dosa. Ya, ini. Jadi imam yang punya hati itu biasanya akan mampu untuk membuat orang lain itu untuk bertobat, ya, untuk membuat mereka untuk kembali kepada hati kudus. Yang ke-10, aku akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar hatiku yang terkudus ditempatkan dan dihormati. Ya, jadi mereka yang di rumahnya ada patung hati kudus atau gambar hati kudus mendapat berkat. Yang ke-11, nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan ini akan tertulis dalam hatiku dan tak akan pernah terhapus. Nah, ini luar biasa. Namanya nggak akan terhapus. Kalau kita mewartakan supaya orang itu mendoakan doa devosi kepada hati kudus Yesus. Dan yang terakhir, aku tak akan membatalkan sedikit pun kurnia-kurnia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, para pencinta keraiman ilahi, saya mengajak kita sempatkan di bulan Juni ini Anda buka puji syukur, dan kalau Anda mau saya punya doa rosario tiap hari, itu saya bagikan dan itu ada di situ doa kepada hati kudus Yesus. Ya, kalau mau nanti mau bilang saja, nanti lewat Ibu Gaby saya kirim lalu Anda sharekan, ya. Jadi ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya mengajak kita sekalian untuk yuk kita menyebarluaskan, ya, devosi kepada hati kudus Yesus. Itu sangat sejalan dengan devosi keraiman ilahi. Maka kalau Anda misalnya devosi keraiman ilahi ini, saya nggak tahu apakah diizinkan, tapi saya kalau mengusulkan mungkin nggak salah. Misalnya doa ini keraiman ilahi nanti ditutup dengan ada doa hati kudus Yesus, khususnya di bulan Juni misalnya, itu bagus, ya, bisa dicoba. Itu yang bisa saya berikan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian betul-betul belajar dari hati kudus Yesus. Dan kalau Anda semakin dekat dengan hati kudus Yesus, Anda akan semakin punya ketulusan. Dan kalau Anda punya ketulusan itu, ketulusan Anda akan dirasakan. Dan saya yakin kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah masyarakat akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat stop ya. Ya, saya kembalikan ke Ibu Lian.